Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji beserta syukur sama-sama kita menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia ini kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan Ramadan tahun ini, dan kita doakan senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita mudah di dalam menjalani ibadah baik di siang hari maupun di malam hari untuk hari-hari berikutnya di Ramadan ini. Hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Di dalam keimanan dan akidah seseorang, ketika dia itu memiliki iman dan akidah yang sempurna, orang akan senantiasa mudah untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Kenapa orang mau beribadah? Karena dia punya iman yang bagus. Kenapa mudah melaksanakan puasa? Karena dia punya akidah, punya iman, tahu bahwa Allah senantiasa memantaunya ketika dia tidak melaksanakan puasa. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Apakah qiyam Ramadan di malam hari ataupun amalan-amalan sunat, memberikan bantuan, memberikan sedekah, berbuat baik dan sebagainya. Sehingga di tahap yang berikutnya, ketika orang sudah rutin di dalam beribadah, itu akan melahirkan sebuah akhlak mulia, akan melahirkan akhlakul karimah. Jadi keimanan bisa melahirkan akhlak mulia. Sehingga di dalam agama, di dalam Al-Quran dan juga banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara akhlak mulia dengan keimanan. Bagus di dalam bermuamalah itu lahir daripada sebuah keimanan yang sempurna. Di beberapa ayat dan juga hadis Rasulullah kita temukan hal tersebut. Allah menyebutkan
Misalkan di dalam ayat yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang jujur. Di situ kejujuran adalah bahagian daripada amal salih. Kejujuran itu bahagian daripada ketakwaan, bahagian daripada takwa. Tetapi Allah khususkan lagi. Setelah Allah sebutkan secara umum, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu menjadi orang yang jujur. Artinya apa? Itu adalah salah satu daripada bentuk akhlak mulia. Kejujuran itu adalah bentuk daripada akhlak mulia. Lahirnya dari mana? Lahirnya daripada amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, lahirnya daripada sebuah keimanan. Gak mungkin orang akan jujur secara sempurna pada saat dia tidak memiliki iman yang sempurna. Mungkin bisa jujur di hadapan orang, tapi pada saat di belakang ataupun ketika orang tidak ada yang melihat, kejujuran itu akan goyang, ataupun nilai-nilai kejujuran itu akan bergeser. Maka di situ jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak hal Allah kaitkan dengan keimanan. Banyak hal Allah kaitkan dengan keimanan. Di dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini sering dibacakan oleh khatib pada wasiat Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah qawlan sadid, perkataan-perkataan yang baik. Sama juga, hampir sama dengan apa yang kita bacakan tadi. Allah kaitkan yang pertama, Allah panggil orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil orang yang tidak beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman karena hanya dari keimanan akan lahir akhlak mulia tersebut. Jadi sebuah keimanan akan lahir akhlak mulia tersebut. Artinya percakapan ataupun tutur kata yang baik itu lahir daripada keimanan yang sempurna. Pertama Allah katakan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu secara menyeluruh. Apa saja terkandung di dalam takwa. Salat juga bahagian daripada takwa, puasa juga bahagian daripada takwa, zakat, haji juga bahagian daripada takwa. Tapi Allah khususkan, qulu qawlan sadida, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang tidak membuat orang lain tersinggung, kata-kata yang tidak membuat orang lain sedih hati, kata-kata yang tidak membuat orang lain merasa malu disebabkan dengan kata-kata yang kita keluarkan. Maka itu semua bahagian daripada qaulan sadida. Allah khususkan di situ. Kenapa ada penekanan tersendiri? Artinya itu penting. Setelah Allah sebutkan secara umum, bertakwalah kepada Allah, kemudian berbicara benar, berbicara jujur, berbicara baik, itu lebih penting. Sama dengan ayat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sampai kepada ayat yang Allah sebutkan tanazzalul malaikatu warruh
Pada malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan malaikat-malaikat waruh. Ruh itu diartikan dengan malaikat Jibril. Pertama Allah sudah sebutkan, diturunkan semua malaikat pada malam Lailatul Qadar itu. Kemudian Allah khususkan waruh dan malaikat Jibril. Artinya di situ ada posisi penting malaikat Jibril, sehingga disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan secara umum keseluruhan malaikat, padahal malaikat Jibril juga bahagian daripada malaikat. Tapi Allah sebutkan secara spesial. Maka di situ kita mengambil pelajaran penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahwa bertakwa kepada Allah itu lahir daripada sebuah keimanan yang sempurna, akidah yang kokoh. Dan Allah sebutkan lagi poin-poin penting seperti jadi orang jujur tadi yang kita sebutkan, demikian juga berbicara-bicara kalimat-kalimat yang baik, tidak malah menyakiti orang lain. Pada hadis Rasulullah juga banyak hal yang seperti itu. Rasulullah kaitkan dengan keimanan. Mungkin kita sebut beberapa saja. Rasulullah katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, artinya ditekankan di awal, penekanannya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendak dia berbicara benar ataupun diam. Tidak sanggup untuk berbicara benar, maka Rasulullah katakan aw liyasmut, ataupun hendaknya diam. Maka di dalam hal tersebut, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyebutkan bahwa keimanan seseorang itu ibarat innal imana fi qalbi ahadikum la yakhlufu kama yakhlufu thawb. Keimanan di dalam hatimu itu tidak selalu akan kokoh, tapi dia itu bisa lusuh seperti lusuhnya pakaian. Artinya bisa lama-lama tidak bagus dan sebagainya. Maka yang ditekankan oleh Rasulullah apa? Fas'alullaha yujaddida imanakum. Maka mintalah selalu kepada Allah supaya Allah memperbaharui iman kamu. Artinya mengokohkan kembali. Itu adalah bahagian daripada kewajiban kita. Kita senantiasa memohon kepada Allah supaya Allah meneguhkan kembali keimanan kita yang kadang-kadang sudah berkurang. Kenapa? Disebabkan oleh kemaksiatan mungkin yang pernah kita lakukan ataupun yang pernah terjadi. Karena keimanan itu akan senantiasa bertambah dengan ketaatan, sedangkan pada saat yang sama juga bisa berkurang disebabkan oleh al-ma'asi, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita memperbaharui iman kita, maka akhlak mulia itu akan hadir ataupun akan mendatangkan akhlak mulia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.